warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Zahra di mata pelajaran IPA ya. Hari ini pelajaran IPA akan membahas mengenai perubahan materi. Yuk kita simak bareng-bareng. Sehat selalu ya anak-anak, semangat selalu. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita mulai. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai perubahan materi. Nah, di sini materi itu didefinisikan sebagai material fisik yang menyusun alam, yang bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi semua yang mempunyai massa dan menempati ruang itu disebut materi, memiliki massa dan ruang, jadi berbentuk fisik gitu ya, berwujud. Nah, di sini yang kedua ada perubahan materi. Perubahan materi itu yaitu perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat yang baru maupun tidak ya. Kan ada yang perubahan materi itu ada yang bisa berubah kembali lagi ke asal, ada yang tidak, jadi menjadi zat baru ya. Bentuk materi ada padat, gas, dan cair. Ada 3 bentuk materi itu, padat, gas, dan cair seperti itu ya. Nah, di sini penyusun materi itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama ada unsur. Unsur itu yang menyusun senyawa dan materi. Jadi susunan terkecil kalau di materi itu ya, unsur itu. Nah, di sini ada tata nama unsur kimia. Di sini ada golongan 1, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kalau 8A disebut gas mulia, kalau 7A disebut halogen ya. Nah, di sini unsur itu contohnya apa? Jadi zat tunggal unsur itu ya. Belerang besi, atau besi itu Fe, ferro. Nah, di sini besi itu Fe, belerang itu S, mana S, belerang nih S. Emas itu apa? Au, nih emas, Au, dan arang ya. Nah, terus ada di sini ada vanadium V, ada krom, Cr, kobalt, nikel, tembaga, seng. Jadi di sini kan macam di sini ada H itu kan hidrogen, gas hidrogen, He helium, Li litium. Nah, banyak pokoknya. Jadi di unsur itu ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya padat ya. Seperti itu. Selanjutnya ada senyawa. Nah, senyawa itu gabungan 2 unsur atau lebih ya. Ketika 2 unsur digabungkan atau 2 unsur digabungkan atau 2 unsur atau lebih digabungkan, mau unsur yang sama ataupun unsur yang berbeda digabungkan akan menjadi senyawa. Nah, di sini senyawa itu di sini ada contohnya, ada asam asetat, cuka makan, asam asetat itu cuka dapur ya, CH3COOH. Berarti di sini kan ada unsur C, karbon, ada H, hidrogen, ada O, ada oksigen. Berarti di sini ada 3 unsur yang digabungkan. Jadilah senyawa asam asetat atau cuka makan. Nah, di sini ada garam dapur. Garam dapur itu NaCl, natrium klorida. Nah, 2 unsur yang digabungkan jadilah senyawa garam dapur. Terus ada gula pasir, ada soda kue, ada air. Air itu apa? H2O. Nah, H2O berarti hidrogen dan oksida. Hidrogen dioksida. Berarti kan ada 2 unsur oksigen dan 1 unsur hidrogen. Terus ada garam dapur sama ya. Ada arang dan ada acu, air acu teh air aki ya. Nah, terus di sini juga ada asam klorida HCl yang digunakan untuk pembersih lantai. Terus ada CO2. CO2 itu karbon dioksida. Karbon dioksida itu biasanya ada di
minuman bersoda, minuman berkarbonat ya. Nah, selanjutnya ada namanya campuran. Nah, campuran itu kombinasi dari 2 atau lebih zat dalam proporsi berapapun gitu. Zat-zat dalam campuran tidak bergabung secara kimiawi sehingga sifat fisiknya tetap. Campuran itu ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Di sini campuran homogen itu memiliki komposisi yang sama, sedangkan campuran heterogen memiliki komposisi yang berbeda. Jadi kalau campuran homogen setelah dicampur itu menjadi satu kesatuan. Tidak terlihat perbedaan bahwa itu ada 2 senyawa yang dicampurkan gitu ya. Nah, campuran dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikelnya menjadi 3 jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Nah, di sini ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kalau larutan itu sifatnya homogen, tak bisa dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Jadi 2 senyawanya itu tidak bisa dibedakan ketika kita mencampur garam dengan air, diaduk-aduk, dikocek-kocek. Nah, setelah dicampurkan, apakah terlihat perbedaan mana garam mana air? Tidak kan? Menjadi satu kesatuan atau larutan campuran homogen gitu, disebut larutan ya. Nah, semua partikel berdimensinya kurang dari 1 nanometer, sangat kecil. Satu fasa, stabil, dan tidak bisa disaring. Contohnya apa? Larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka dengan air dicampur, tidak kelihatan. Selain kalau rasa mah pasti coba memang beda, tapi kalau misalnya dalam wujudnya nggak kelihatan fisiknya, tidak terlihat perbedaan mana cuka mana air. Air laut, udara yang bersih itu kan sebenarnya tidak hanya ada oksigen saja di udara itu, ada gas nitrogen, ada gas karbon dioksida di udara itu, tapi tidak terlihat mana gas oksigen, mana gas nitrogen, mana gas karbon dioksida kan gitu. Terus yang selanjutnya ada bensin ya. Yang kedua, koloid. Nah, kalau koloid itu secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Nah, jadi koloid itu kalau secara makroskopis itu terlihat dengan mata kita, mata telanjang, terlihatnya seperti homogen, tidak bisa dibedakan senyawa campurannya. Tapi kalau menggunakan mikroskop ultra, menggunakan alatnya gitu, bisa dibedakan. Partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. 2 fasa pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contohnya apa? Sabun cair. Nah, sabun cair kan seperti homogen ya kalau dilihat sama mata. Tapi kalau misalnya menggunakan mikroskop ultra itu bisa ada bedanya mana airnya mana sabunnya. Terus susu kan memang kayak warna putih aja gitu ya. Padahal itu bisa dibedakan kalau pakai mikroskop ultra mana susu mana air gitu. Nah, terus ada santan, terus jelly, terus selai, mentega, mayonnaise. Nah, selanjutnya suspensi. Kalau suspensi mah dispersinya kasar gitu. Heterogen, bersifat heterogen campurannya. Jadi bisa dibedakan mana senyawa A, mana senyawa B-nya. Nah, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Masuk 2 fasa, tidak stabil dan dapat disaring. Contohnya apa? Air sungai yang keruh ya. Air sungai diambil terus ada didiamin sebentar, kan nanti pasti kotorannya berpisah sama airnya nih. Nah, jadi ada 2 fasa kelihatan
mana yang kotoran-kotorannya atau pasir-pasirnya, mana yang airnya. Terus campuran air dengan pasir, nah ini sama kan kayak tadi. Campuran kopi dengan air, kopi yang ada dedeknya ketika dicampur, lama-kelamaan kan dedeknya mengendap. Itu ada perbedaan kan, mana yang airnya, mana yang dedek kopinya. Dedek serbuk, ampas kopi. Nah, terus campuran minyak dengan air. Ketika minyak dengan air dicampurkan, apakah bisa bersatu? Tidak, ya. Jadi ada perbedaan minyak dan air. Bisa bersatu ketika kita kasih sabun, bisa bersatu. Tapi kan ini kita sedang membicarakan suspensi, jadi heterogen ya. Ada perbedaan senyawanya kelihatan antara air dengan minyak ketika dicampur, ya tidak bersatu. Seperti ini. Nih, campuran homogen mah kan tadi susah dibedakan ya. Ini sirup dengan air. Terus campuran heterogen mah nih minyak, ini air ya, terdapat perbedaannya. Kelihatan. Air dan gula nggak kelihatan perbedaannya. Terus air dan pasir mah bisa nih. Pasirnya kelihatan, butir-butirnya, airnya pisah. Terus sirup, susu dan kopi ya. Oke, selanjutnya ada yang tadi kan ada perubahan materi, ada yang pertama namanya perubahan fisika. Perubahan fisika itu perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru gitu. Jadi perubahannya itu tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Ciri-cirinya apa? Tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula gitu. Jadi bisa kembali lagi ke bentuk asal. Tuh. Hanya diikuti perubahan sifat fisika saja. Zat fisika itu bentuk gitu ya. Nah, wujud perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, karena perubahan wujud, air menjadi es. Setelah menjadi es, apakah es bisa menjadi air lagi? Bisa, tinggal dipanaskan, bisa jadi air lagi kan? Nah, itu termasuk perubahan fisika karena bisa kembali lagi ke wujud asal ya. Yang kedua, perubahan fisika karena perubahan bentuk. Kayu menjadi meja, dari kayu bisa menjadi meja ya, bentuknya aja kan yang berubah, tidak sifat-sifat misalnya jadi besi gitu si kayunya, tidak kan. Tuh, hanya meja yang bahannya dari kayu. Karena perubahan ukuran, biji kopi diolah menjadi serbuk kopi. Biji kopi yang bulat-bulat diolah jadi bentuk serbuk. Jadi hanya ukurannya saja yang berubah. Tapi bahan dasarnya mah tetap kopinya kan tidak berubah. Zatnya tidak berubah, tetap kopi saja. Yang keempat, karena perubahan volume, raksa memuai pada termometer. Air raksa yang ada di termometer ketika berada di suhu yang panas maka akan memuai, jadi naik nanti, tapi nanti bisa turun lagi, bisa menyusut lagi ketika suhunya turun gitu. Jadi tidak berubah, si raksanya tidak berubah jadi hidrogen, tidak kan, jadi tetap air raksa, hanya memuai saja. Yang kelima, karena perubahan bentuk energi. Lampu menyala dan kipas berputar. Lampu menyala berarti perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nanti ketika dimatiin lampunya bisa berubah lagi kan. Kipas yang berputar berarti perubahan energi listrik menjadi energi gerak, berputar. Yang keenam, karena perubahan pelarutan. Contohnya apa? Membuat es jeruk. Ya. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan materi yang dapat menghasilkan zat jenis baru. Jadi kalau kimia mah jadi zat jenis baru ketika berubahnya itu. Gak bisa lagi ke bentuk asal. Contohnya ciri-cirinya apa? Terbentuknya zat jenis baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi terjadi perubahan warna, bau, pH itu tingkat keasaman. Terus diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Nah, terdapat 5 faktor penyebab perubahan kimia. Apa saja? Yang pertama, proses pembakaran. Contohnya kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar
dibakar pakai api, kayu dibakar, berubah kan jadi arang, jadi zat jenis baru gitu. Terus bom meledak, bom bulat ya, meledak, sebar gitu kan, berubah jadi zat jenis baru, jadi ada arangnya juga kan di bomnya. Lilin yang dibakar. Terus proses peragian, contohnya perubahan susu menjadi keju. Susu dikasih bakteri, difermentasikan jadi keju, zat yang baru, bukan susu lagi kan. Singkong menjadi tape, berubah dari singkong jadi tape, jadi zat jenis baru ya. Yang ketiga, proses kerusakan. Lapukan kayu yang sudah melapu tidak bisa kembali lagi ke bentuk asal, tidak bisa jadi kayu lagi, jadi zat baru. Terus pembusukan sampah, sama pembusukan sampah juga, karena di situ terdapat campur tangan dari mikroorganisme yang menguraikan sampah-sampah tersebut, jadilah zat yang baru. Jadi ada zat amoniaknya gitu di situ kan. Jadi ada zat baru, zat kimia yang baru. Terus perkaratan besi juga sama ya. Proses biologis makhluk hidup, contohnya proses fotosintesis. Fotosintesis itu kan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen nanti hasilnya dan uap air. Jadi kan dari karbon dioksida jadi oksigen, berubah dong ya. Zat kimianya dari karbon dioksida jadi oksigen. Proses pencernaan makanan, kita makan, yang dimakan duren, nasi, setelah makan nanti keluar gak jadi duren lagi kan, berubah, zatnya berubah, ya segalanya berubah pas sudah proses pencernaan mah ya gitu. Yang terakhir proses pernafasan. Yang dihirup udara segar, oksigen, yang keluar nanti karbon dioksida dan uap air. Berbeda kan, nggak keluar jadi oksigen lagi, tapi jadi karbon dioksida ya. Hasil proses pernafasan. Yang kelima, proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhnya bayi menjadi dewasa ya. Ciri-ciri perubahan kimia apa ya? Pertama, terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Nah, di sini contohnya yang perubahan kimia apa? Tadi kacang kedelai jadi tempe, besi yang berkarat, terus kayu yang dibakar jadi arang kan, jadi zat baru. Perubahan fisika mah es batu yang meleleh jadi air yang dipanaskan menguap, dari uapnya nanti bisa jadi air lagi ya. Terus kaca beling yang pecah, apakah perubahan fisika? Iya, perubahan fisika. Gelas yang sudah pecah bisa disatukan lagi, nanti dilebur lagi jadi gelas yang baru, karena cuma perubahan bentuknya aja gitu ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat ilmunya bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.